Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Masih bicara mengenai Sufi Healing itu sendiri, Pak ya. Tadi kan ada beberapa faktor yang kemudian juga di sebagian dari kita, ibaratnya dalam keseharian kita, kalau kita bicara mengenai fisik yang kuat, otomatis di dalamnya pun juga dirasa akan sehat dan kuat. Ternyata kalau dalam proses Sufi itu sendiri, Sufi Healing itu sendiri, di dalam ibaratnya yang kuat dan sehat malah akan keluar atau outputnya juga bicara mengenai jasad atau jasmaniahnya yang terlihat sehat begitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai proses itu semua, Pak, Sufi Healing itu bisa dimulai dari apa yang dilakukan? Oke, baik Mas Kristi, gini, memang orientasi utama dari kaum Sufi ya kan untuk penguatan jiwa mereka. Bagaimana agar memiliki jiwa yang bisa dekat dengan Tuhan, jiwa yang kokoh, yang kuat gitu ya. Nah, ini yang kemudian biasanya tahapan-tahapan awal itu mulai dari makanan dulu gitu ya. Jadi dalam buku di Book of Sufi itu kan diceritakan tentang bagaimana para Sufi memberikan treatment khusus terhadap terutama para salik ya, para murid-murid mereka, untuk kemudian melakukan tahapan-tahapan dalam mulai memilih makanan, kemudian bagaimana mengolah makanan sampai menyantap makanan gitu ya. Proses penyajiannya ya. Proses penyajian. Nah, pada pilihan makanan ya, sebagai contoh gitu ya. Jelas karena kan tadi kan mengikuti kepada sunnah Nabi, yang menjadi prinsip untuk memilih makanan mesti halal dan taib ya. Jadi halal dan baik, itu yang pertama yang menjadi pilihan dari para Sufi ya. Dan saya kira juga sama, umat Islam juga mesti kan ini yang jadi patokan kita. Karena kan halal belum tentu baik ya. Iya. Nah, jadi ada yang halal tapi belum tentu baik. Ada yang baik mungkin belum tentu halal. Bisa juga tidak halal gitu ya. Kan tergantung macam-macam, ada proses yang terlibat di sana, mulai dari barangnya, bagaimana cara campurannya dan lain sebagainya, segala macamnya. Itu jadi yang pertama adalah halal dan baik. Kemudian juga disebutkan dalam di Book of Sufi Healing itu, misalnya kita dianjurkan untuk memilih makanan tempatan ya, makanan produk lokal ya. Produk lokal. Karena bagi mereka begini, makanan yang makanan itu kan disediakan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan kondisi geografi kita, lingkungan kita gitu. Jadi itu yang pas buat kita. Nah, kemudian makanan yang jauh sangat rentan untuk kemudian berubah metabolisme ya, segala macam. Oleh karena itu disebutkan itu dimungkinkan dari jarak yang jauh itu hanya sekitar 1 hari saja gitu ya. Ini yang disebutkan secara eksplisit. Jadi sangat ditekankan kepada produk lokal. Oke. Nah, ini yang dijadikan PR bagi kita semua. Kadang kan kalau kita sering jalan-jalan keluar atau apa, yang pasti paling diburu adalah makanan luar malah, yang bukan menjadi makanan lokal. Bahkan kita pun kan juga yang tinggal di sini juga sering misalnya mengkonsumsi buah-buahan impor gitu ya. Betul. Padahal penekanan itu kepada produk-produk yang lokal atau produk tempatan. Itu yang ditekankan ya. Kemudian mesti yang masih muda dianjurkan, karena kalau yang sudah tua dianggap itu malah rentan kepada penyakit ya. Tapi kalau yang muda-muda, buah-buahan gitu, biji-bijian itu memberikan pengaruh kepada penyembuhan atau kekuatan. Nah, ini pada pemilihan makanan oleh para Sufi. Jadi ada karakteristiknya, pemilihannya diperhatikan, karena bagi mereka yang namanya makanan ini kan nanti diasup oleh kita, oleh diri kita, diserap, itu yang nanti menentukan kepada bagaimana karakter jiwa yang kita miliki dari makanan ya. Kita senang masih makanan yang haram atau yang tidak halal, itu kan berpengaruh kuat ke jiwa kita dan nanti ke fisik kita, ke karakter kita. Makanan yang tidak bagus kan jelas berimbas kepada kesehatan kita. Betul. Yang tidak baik dampaknya di sana gitu ya. Nah, ini kan bagian dari tadi yang tradisi Sufi dalam hal pemilihan makanan. Betul. Bahkan para baik, tempatan, kemudian juga dipilah-pilah gitu ya, yang bisa memberikan kesembuhan terhadap kita, jadikan yang muda. Terus juga faktorialnya ada keseimbangan. Jadi disebutkan misalnya ini kan tadi terkait dengan masalah kita sebagai manusia, kita punya aspek unsur-unsur yang pada alam semesta. Betul. Ada unsur panas, unsur dingin,
unsur kemudian yang kering, lembab ya. Itu nanti kita mesti menyesuaikan dengan makan yang kita asup atau kita santap gitu ya. Itu pemilihannya di sana gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi misalnya kita lagi panas, maka yang lebih tepat adalah yang dingin. Nanti jadi ada keseimbangan, membangun keseimbangan. Jangan sampai nanti berlebihan pada satu aspek gitu ya, sehingga nanti malah merusak ke dalam diri kita. Itu kalau di banyak juga misalnya para sufi itu merujuk kepada kitabnya Ibnu Sina tentang penyembahan al-qalam fi tib, itu dijelaskan tentang berbagai macam jenis makanan yang sesuai dengan kondisi kita ya. Ini makanan termasuk kategori panas, kategori dingin, kategori kering, kategori lembab. Ya, kalau kita bicara mengenai diet atau apapun itu kan juga beragam macamnya. Tidak hanya diet sebenarnya untuk menguruskan atau menuju ke berat badan ideal, tapi juga bahkan ada diet-diet yang khusus untuk menuju kesehatan, misalkan menyesuaikan golongan darah. Ya, itu juga iya. Gitu Pak ya. Kan itu mungkin perkembangan modern ya. Misalkan golongan darah B itu lebih pas mengkonsumsi apa yang apa gitu. Ada susu tidak diperkenankan untuk golongan darah tertentu gitu ya. Termasuk kan juga bagian yang berkembang di media pemberitaan ya, misalnya golongan darah O misalnya lebih bertahan menghadapi COVID kan. Iya, betul. Jadi kayak semacam semacam pembenaran juga, apakah dan kabar baik juga mungkin bagi mereka yang memiliki golongan darah O, termasuk saya soalnya Pak. Iya, saya juga darah O. Iya, jadi itu. ada semangat ketika membaca. Oh ya, berarti ini mudah-mudahan kan bagian dari yang berpengaruh kepada kita juga gitu. Jadi ketika kita bisa dihindarkan dari yang sekarang penyakit yang COVID-19 ini ya. Iya, amin. Nah, itu kan bagian dari pemilihan makanan. Nanti kemudian ke pengolahan. Nah, ini yang nanti menariknya begini. Memang di kalangan para sufi biasanya mereka sangat menekankan untuk memasak sendiri ya. Bukan cepat saji ya pemirsa. Iya, karena begini. Kata mereka ketika proses pengolahan makanan gitu ya, pengolahan makanan itu di sana tuh banyak intervensi dari si pemasaknya ya. Biasanya mereka senantiasa sambil berdoa ketika memasak gitu ya, mendoakan semoga yang memakan makanan ini diberikan keberkahan. Nah, ini kan nanti bisa juga mungkin kalau kita ya mungkin di ibu-ibu di rumah tangga gitu yang memasak makanan bisa diterapkan. Jadi ketika memasak makanan jangan sampai kemudian hanya memasak seperti apa adanya, tapi dibarengi dengan doa-doa, bacaan, dengan zikir, dengan doa, sholawat gitu ya, agar mereka yang memakan makanan yang dimasak ini diberikan keberkahan, kesehatan. Nah, ini kan satu aspek juga yang menarik dari kalangan sufi. Bukan malah pada saat masak malah marah-marah atau ngedumel gitu Pak ya. Yang kemudian dikomentari di dalam buku Sufi Healing gitu ya. Katanya seringkali ketika kemudian kita makan di tempat-tempat restoran gitu kan, kita tidak tahu gimana kondisi psikologis yang memasaknya. Apakah dalam keadaan misalnya kesal, jengkel dengan majikan atau seperti apa, sehingga nanti kan rentan mempengaruhi kepada kualitas masakan yang dihasilkan. Bahkan sampai segitunya Pak ya. Ya. Makanya mereka sangat menekankan bagaimana agar memasak sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan karena ada bacaan zikir segala macam yang mereka lakukan. Nah, kemudian ketika juga mereka memilih misalnya meracik bumbu ya segala macam ya. Ada cerita seorang guru sufi gitu kan, oleh muridnya diminta kita memakai aja yang sudah modern gitu kan. Masa mengupas bawang berjam-jam gitu ya. Kan menghabiskan waktu ya. Terus dijawab dengan santun oleh sang guru, kata dia, ketika saya mengiris bawang itu saya sambil berdoa, sambil berzikir gitu ya. Kalau kemudian digantikan dengan alat modern, tidak akan kita peroleh seperti ini gitu ya. Kan kemudian menjadi kering, tidak ada unsur aspek yang emosinya di sana, aspek spiritualisnya di sana. Jadi ketika mengolah makanan pun bahkan sambil memotong mengiris bawang gitu ya, sambil membaca bacaan Al-Quran, kemudian salawat, zikir, terus doa tadi kan kepada yang memakannya ya. Karena tadi kan di awal jelas
bagi para sufi yang namanya makanan itu adalah sumber awal untuk bagaimana mengolah jiwa kita. Jadi kalau yang masuknya sudah tidak pas, susah untuk kemudian dipoles gitu ya. Nah, ini kan jadi ada tahapan-tahapan. Jadi yang menjadi penekanan itu ya di ininya di makanan dahulu ya sebagai pintu masuknya. Nah, jadi di pengolahan pun juga ada perhatian yang sangat kuat. Yang ini tentunya relevan ya dengan kita sebagai seorang muslim gitu ya. Kemudian relevan juga untuk tadi kesehatan. Nah, ini di pengolahan. Kemudian yang ketiganya di sajian sama penyantapan gitu ya. Itu juga penting. Misalnya gini, sangat ditekankan untuk ini juga sesuai dengan anjuran Nabi ya, anjuran Nabi agar kita menyicip dulu garam sedikit ya sebelum makan. Ya. Tujuannya agar pencernaan kita siap ya ketika ada masuk makanan di sana. Jadi ada kesiapan secara psikologis di pencernaan kita. Itu kan memang ada hadis Nabi yang apa yang meminta untuk kemudian kita barang sedikit untuk memakan garam diletakkan di lidah kita. Terus juga kalau yang di sufi itu mereka sangat menekankan bumbu-bumbu yang kuat aromanya. Alasannya sama, alasan rasionalnya gitu ya. Agar pencernaan kita siap ketika menyantap makanan. Jadi ada kesiapan secara psikologisnya. Jadi kada terkejut ya. Tiba-tiba misalnya langsung makan tanpa ada kesiapan kan di dalam kayak orang olahraga tanpa pemanasan. Bisa kasalio, bisa betul. Badannya merasa sakit dan lain sebagainya. Ya karena ketidaksiapan. Jadi ada persiapan di sana. Jadi ada bumbu-bumbu yang kuat. Jadi kan ibarat itu secara psikologis ada kesiapan, ini rasionalitasnya gitu ya. Tapi yang jelas mereka menyebutkan bumbu-bumbu yang tradisi juga yang Nabi ajarkan menyantap sedikit garam sebelum makan ya. Nah, kemudian yang lain tuh biasanya mereka juga meminta agar makan dengan berjamaah. Dengan jangan makan sendirian. Itu nanti setannya menemani katanya. Sampai seperti itu nih. Jadi minimal berdua mungkin Pak ya. Bertiga malah. Bertiga, iya. Bertiga ya. Memang kalau kita merujuk kepada sejumlah riwayat juga kan banyak disebutkan tentang ini ya, tentang tata cara kaifiat makan tuh memang lebih baik kan berjamaah ya. Al barakah ma'al jamaah gitu ya. Berkah itu kan dengan bersama-sama, dengan mengundang relasi teman. Nah, ini yang bagian dari tradisi ya yang dikembangkan di sufi yang tadi kan intro awal untuk bagaimana membangun jiwa yang mumpuni, yang kuat dengan cara pertamanya pada aspek makanan diperhatikan ya. Mulai pemilihannya, kemudian pada aspek yang pengolahan dan aspek yang sampai ke santapannya atau penyantapan. Masya Allah, kalau kita bicara mengenai pemilihan, pengolahan dan penyantapan atau penyajian ini sendiri kan seringkali dari kita bahkan ketika menemui makanan saja, apalagi di yang namanya kondisi perut lapar, bismillah saja kadang kelupaan. Kelupaan, apalagi ya itu tadi mengetahui jenis atau jumlah atau jadwal untuk kita makan atau sampai proses penyajian itu tadi itu juga sangat diperlukan. Nah, ini akan kita bahas bersama dan tentunya apa outputnya ya. Kalau tadi kan ibaratnya sudah kita bahas satu persatu apa yang kemudian juga harus dilakukan dalam proses makanannya dan apa outputnya kalau ketika seseorang melakukan itu semua dan bicara mengenai pola pikir juga tadi kita akan bahas bersama tentunya di program Majelis Sore Majelis Kita Semua.